Misalnya, bulan Ramadan sebenarnya tidak bertepatan dengan bulan Ramadan yang kita pahami saat ini. Dalam 5 tahun pertama hijrah, Nabi kita menjalankan puasa Ramadan sebanyak 4 kali dan Ramadan tersebut sebenarnya jatuh pada bulan Rajab. Dalam 4 tahun berikutnya, beliau menjalankan puasa Ramadan terakhir di bulan Sya'ban dan setelah itu barulah bertepatan dengan bulan Ramadan. Dan dalam hal ini, tentu saja, malam Lailatul Qadar pun hanya bertepatan dengan bulan Ramadan pada tahun terakhir saja. Jika bulan Muharram dimulai 1 bulan kemudian, secara otomatis akan ada 1 bulan baru yang ditambahkan di antaranya. Dan bulan Muharram, iaitu bulan Muharram yang seharusnya bergeser ke bulan Safar. Safar, Rabiul Awal dan bulan-bulan lainnya pun bergeser dengan cara yang sama. Jadi persoalan nas ini sebenarnya tidak memiliki kaitan langsung yang terlihat dengan kronologi sirah. Hanya saja yang terjadi adalah pergeseran waktu dari peristiwa-peristiwa tersebut. Kedua, kita juga melihat Nabi Muhammad SAW melaksanakan beberapa peristiwa sesuai ketentuan nas. Salam untuk semua dari Sekolah Istanbul. Pemirsa yang budiman, hari ini kita akan membahas persoalan nas'ai yang berkaitan dengan kalender yang digunakan pada masa jahiliyah. Narasumber kita hari ini adalah Dr. Mehmet Apaydın. Selamat datang Pak Dokter. Apa kabar? Terima kasih, saya baik. Bagaimana dengan Anda? Terima kasih banyak, kami juga baik Pak Dokter. Pak Dokter, dalam program-program sebelumnya kita sudah membahas tentang kronologi sirah, penelitian Anda terkait hal itu, dan juga metode-metode Anda. Nah, hari ini kami ingin membahas persoalan naseki bersama Anda terkait dengan pembacaan kalender dan penentuan waktu pada masa jahiliyah. Pertama-tama, apa sebenarnya persoalan naseki itu? Bagaimana Anda mendefinisikannya? Bisakah Anda menjelaskannya? Terima kasih. Nah, di video sebelumnya kami juga sempat membahas secara singkat tentang persoalan nas'au. Kami bilang akan membahas detailnya nanti. Nas adalah sebuah istilah yang berarti menunda atau juga bisa diartikan menambah atau menambahkan. Pada masa jahiliyah ini adalah istilah yang digunakan untuk menunda bulan-bulan dalam kalender. Kalender Hijriah atau kalender bulan pada masa jahiliyah adalah kalender yang didasarkan pada pergerakan bulan dan 12 bulan dalam setahun, yaitu pada pertemuan 12 bulan tersebut. Jadi, seperti yang Anda tahu, pada awal bulan akan muncul hilal. Setelah itu, secara perlahan bulan akan menjadi purnama, biasanya sekitar tanggal 14 atau 15 bulan. Setelah purnama, bulan akan melalui fase-fase hingga kembali menjadi hilal terbalik. Fase-fase ini berlangsung selama 29 hari, lebih sedikit, jadi sedikit lebih dari 29 hari, dan 1 bulan pun selesai. Ketika 12 bulan ini digabungkan, maka terbentuklah 1 tahun Hijriah atau 1 tahun dalam kalender bulan pada masa jahiliyah. Tahun ini biasanya berbeda dengan kalender matahari Masehi, di mana kalender matahari didasarkan pada 1 putaran bumi mengelilingi matahari dalam 1 tahun. Antara keduanya terdapat selisih sekitar 10,5 hari. Praktik nasi adalah penambahan yang dilakukan sejak zaman Asyur dan kemudian juga diterapkan oleh orang Yahudi untuk menyesuaikan kalender bulan dengan kalender Masehi, yaitu kalender matahari, sehingga bulan-bulan tetap berada pada musim yang sama. Misalnya, jika kita ingin agar bulan Ramadan selalu jatuh pada musim dingin, atau agar musim haji selalu jatuh pada bulan Maret di musim semi, maka kita harus menambahkan setidaknya 1 bulan setiap 2 atau 3 tahun sekali. Orang Arab pada masa jahiliyah juga menambahkan bulan ke dalam tahun dengan praktik yang disebut nasi ini, dan mereka berusaha menjaga agar bulan-bulan tetap stabil dalam tahun tersebut. Lalu, bagaimana penggunaan dan pengaruh praktik nasi pada masa jahiliyah terhadap kronologi sirah? Sekarang, karena praktik nasi pada masa jahiliyah, kalender yang seharusnya berbasis bulan justru berperilaku seperti kalender Masehi. Artinya, 1 tahun menjadi lebih panjang sehingga hampir setara dengan 365 hari. Namun secara tampilan kita biasanya tidak bisa membedakannya dari kalender bulan. Karena itu, seluruh kehidupan Nabi Muhammad SAW pun terpengaruh oleh semua peristiwa ini. Tanggal kelahirannya berbeda, begitu juga tanggal-tanggal lainnya, sebab
sepanjang hidupnya beliau sebenarnya menjalani hidup berdasarkan kalender matahari, bukan kalender bulan. Terkait dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, jika kita mengabaikan unsur nasi, maka data yang tercantum di sumber-sumber, iaitu hari Senin 12 Rabiul Awal 53 tahun sebelum hijrah, kira-kira bertepatan dengan bulan April tahun 571 Masehi. Namun, jika kita memperhitungkan nasi, menurut penelitianku, tanggal kelahiran itu jatuh jauh lebih awal, iaitu sekitar 10 bulan sebelumnya, tepatnya pada akhir bulan Juni tahun 570 Masehi. Perbedaan antara keduanya, iaitu selisih 10 bulan itu, sesuai dengan bulan-bulan tambahan yang dimasukkan oleh orang Arab Jahiliyah ke dalam kalender selama periode tersebut. Dan hal ini tidak dilakukan dengan menambahkan di setiap akhir tahun, melainkan hanya pada akhir tahun-tahun tertentu saja. Untuk itu, di Mekah terdapat seorang petugas khusus dari kabilah Bani Fuqaim yang disebut Kalan Mas. Setiap tahun pada musim haji, petugas Kalan Mas ini berdiri dan mengumumkan apakah ia akan menerapkan praktik nesik atau tidak. Misalnya, apakah bulan setelah Zulhijjah akan menjadi Muharram atau bulan nesik. Artinya, ia mengumumkan apakah Muharram akan ditunda 1 bulan atau tidak. Dengan demikian, setelah pengumuman itu, Muharram bisa langsung dimulai. Setelah Zulhijjah, Muharram bisa langsung dimulai atau dimulai 1 bulan kemudian. Jika Muharram dimulai 1 bulan kemudian, secara otomatis ada 1 bulan tambahan yang disisipkan dan bulan Muharram yang seharusnya bergeser ke bulan Safar. Begitu juga Safar, Rabiul Awal dan bulan-bulan lainnya ikut bergeser seperti itu. Ketika bulan-bulan ini sekali saja digeser dari tempatnya, yaitu ketika sistem nasi diterapkan, maka bulan-bulan tersebut mulai disebut dengan istilah seperti Muharramul Ashhar, Safarul Esrar, menggunakan kata Ashhar. Hal ini juga merupakan sesuatu yang ada dalam kalender Yahudi. Kita mengetahui bahwa hal ini diadopsi dari sana melalui penelitian Biruni. Dan dengan cara ini, bulan-bulan tersebut sekali telah bergeser dari tempat aslinya. Setelah 200 tahun berlalu, 1 bulan lagi kembali ditambahkan. Kali ini Muharram tidak lagi bergeser ke Safar melainkan ke Rabiul Awal. Dan dengan cara ini, ketika 12 bulan telah ditambahkan, yang memakan waktu sekitar 30 tahun lebih sedikit, bulan-bulan itu telah berputar 1 kali penuh dalam 1 tahun. Dengan demikian, sebenarnya 1 tahun tambahan telah disisipkan di antara tahun-tahun tersebut. Jadi dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW terdapat perbedaan hampir 1 hingga 2 tahun seperti ini, khususnya pada masa Mekah. Dan karena perbedaan ini, kita perlu memajukan tanggal banyak peristiwa yang kita ketahui menjadi lebih awal. Lalu, apakah dalam proses dakwah Nabi kita ada situasi yang dihadapi secara langsung atau tidak langsung terkait dengan penerapan nesi ini? Tentu saja ada. Nabi Muhammad SAW tidak mengambil tindakan apapun terkait dengan penerapan nasi. Setelah kenabian pun, praktik ini tetap berlanjut. Bahkan setelah hijrah ke Madinah, praktik ini masih terus berlangsung. Dan sebelum tahun ke-10 Hijriah, yaitu pada akhir tahun ke-9, dilakukan 1 kali lagi penerapan nasi yang terakhir. Orang yang melaksanakan hal ini di Mekah bernama Cunade bin Auf. Itulah nama orang tersebut yang bertugas menjalankan hal itu. Ia berasal dari kabilah Bani Fuqain yang merupakan salah satu cabang dari Quraisy. Penerapan nasi yang terakhir dilakukan pada akhir tahun ke-9 saat haji yang dipimpin oleh Hazrat Abu Bakar. Setelah penerapan ini, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bulan-bulan dalam kalender pun kembali ke posisi yang seharusnya. Artinya, Muharram telah kembali ke posisi Muharram yang sebenarnya setelah 12 siklus. Dan ketika sudah kembali ke tempatnya, Muharram pun disebut sebagai Muharram Al-Akbar. Safar pun menjadi Safarul Akbar. Haji juga menjadi Haji Akbar. Oleh karena itu, meskipun Nabi Muhammad SAW menunggu dan melaksanakan haji pada tahun Haji Akbar, sementara Hazrat Abu Bakar melaksanakan haji pada tahun Haji Asrar. Dan ketika beliau melaksanakan haji, serta di awal tahun itu pula, beliau melarang penerapan nasi. Terkait hal ini juga ada pengumuman dalam Haji Wada. Sesungguhnya nasi itu hanyalah menambah kekafiran, demikianlah ayat Al-Quran dalam surah At-Taubah. Pada saat yang sama, Nabi kita juga menyatakan bahawa waktu telah berputar dan kembali ke tempat yang benar. Mulai saat ini tidak ada lagi praktik nasihat, dengan demikian beliau melarang praktik tersebut. Oleh karena itu, hampir seluruh kehidupan Nabi kita berlangsung dengan kalender nasihat, yaitu kalender di mana bulan-bulan ditambahkan. Tentu saja hal ini memiliki banyak dampak. Misalnya, bulan Ramadan sebenarnya tidak bertepatan dengan bulan Ramadan yang kita pahami saat ini.
Pada 5 tahun pertama hijrah, Nabi kita telah menjalankan puasa Ramadan sebanyak 4 kali. Dan sebenarnya Ramadan ini bertepatan dengan bulan Rajab. Pada 4 tahun berikutnya, beliau menjalankan puasa Ramadan terakhir di bulan Sya'ban dan kemudian di bulan Ramadan. Dan dalam hal ini tentu saja, Lailatul Qadar pun menurut perhitungan ini hanya bertepatan dengan bulan Ramadan pada tahun terakhir saja. Dan dengan demikian, situasi seperti ini pun muncul. Haji juga, sekali lagi, hanya bertepatan dengan bulan Zulhijjah yang sebenarnya pada saat haji wada' Nabi kita. Itulah sebabnya disebut Haji Akbar. Dan kerana penambahan bulan Nesi telah dilarang, maka semua haji di masa kini menjadi Haji Akbar. Karena sekarang tidak ada lagi penambahan bulan baru. Menurut temuan saya, pada masa jahiliyah juga, saat peristiwa gajah, telah terjadi masa Haji Akbar. Oleh kerana itu, partisipasi dalam haji pun sangat tinggi. Peristiwa gajah juga berkaitan dengan hal ini. Orang Arab pada masa mereka juga lebih banyak mengikuti haji ketika itu adalah Haji Akbar dan lebih sedikit ketika itu adalah Haji Asghar. Memang Nabi Muhammad SAW dalam sebuah surat yang ditulis kepada Muaz bin Jabal saat ia bertugas di Yaman pada tahun ke-9 Hijriah mengatakan Al-Hajjul Ashar Al-Umrah. Artinya Hajjul Ashar adalah umrah, tidak menggantikan haji yang sebenarnya. Yani, beliau mengirimkan surat yang berisi ajakan untuk mengikuti Hajjul Akbar pada tahun ke-10. Di masa berikutnya, surat ini sampai kepada kita melalui berbagai riwayat. Namun para ahli hadis mengatakan ada masalah di sini, kemungkinan terjadi kekeliruan. Lalu mereka mengubahnya menjadi Al-Umrah Hajjul Ashar. Yani, maksudnya umrah adalah haji kecil. Padahal mereka tidak memikirkan apa arti dari istilah haji kecil itu sendiri. Sebenarnya bukan Al-Umrah Hajjul Ashar, melainkan Al-Hajjul Ashar Al-Umrah, artinya Hajjul Ashar adalah umrah. Nabi Muhammad SAW ingin menegaskan bahawa itu tidak bisa menggantikan haji yang sebenarnya. Dalam penelitian Anda tentang kronologi sirah ini, Pak, data sejarah mana yang Anda jadikan dasar saat meneliti pengaruh penerapan Nesi? Jadi bagaimana sebaiknya membangun jembatan antara riwayat tradisional dan data di era modern? Saat meneliti penerapan Nesi, bahkan jauh sebelumnya. Ketika saya masih siswa, bahkan saat di SMA atau di Imam Hatib, saya sudah menyadari bahawa tanggal-tanggal dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW tidak sesuai dengan kalender. Jadi misalnya, dalam sumber-sumber disebutkan bahawa Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah pada hari Senin, 12 Rabiul Awal. Namun, ketika kita kembali ke tahun pertama hijrah dan menggunakan kalender, jika kita melihat tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun itu, ternyata tanggal tersebut jatuh pada hari Kamis, bukan hari Senin. Saya pun bertanya-tanya, bagaimana ini bisa tidak cocok? Atau misalnya disebutkan bahawa Perang Badar terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Ramadan. Kita juga memeriksa hal itu, ternyata itu jatuh pada hari Selasa, bukan hari Jumat. Di sini muncul sebuah situasi seperti ini. Saya mulai berpikir, entah ada kesalahan dalam riwayat-riwayat ini atau ada kesalahan dalam kalender kita. Dan kemudian saat saya kuliah di ODTU jurusan pendidikan fisika, karena saya juga sedikit berkecimpung di bidang fisika, saya merasa ini adalah tugas saya untuk meneliti hal ini dan saya pun mulai melakukan penelitian. Dan akhirnya saya menemukan bahwa ada hubungan antara data yang ada, penanggalan-penanggalan, serta penanggalan yang berasal dari sahabat dan tabi'in dalam sumber-sumber. Dan ketika hubungan ini diteliti secara matematis, ternyata penanggalan-penanggalan tersebut saling berkaitan asalkan pada akhir tahun ke-5 dan ke-9 ditambahkan masing-masing 1 bulan. Saya juga mengungkapkan bahawa penambahan bulan pada akhir tahun ke-5 dan ke-9 ini sebenarnya secara historis berasal dari penambahan yang dilakukan oleh orang-orang Arab pada masa jahiliyah di Mekah yang juga memengaruhi Nabi kita di Madinah. Kemudian hal ini diterbitkan sebagai sebuah buku berjudul Hari-Hari Rasulullah pada tahun 1995. Tentu saja setelah penemuan ini, semua tanggal yang dialami Nabi kita di Madinah mulai cocok dengan kalender. Karena saya telah menciptakan sebuah kalender baru. Dalam kalender ini ada 2 bulan lebih banyak dibandingkan dengan kalender yang ada saat ini. Jadi Nabi kita tidak datang ke Madinah pada tanggal 24 September, melainkan pada tanggal 26 Juli menurut kalender Julian. Dan beliau tiba pada hari Senin, 12 Rabiul Awal. Perang Badar terjadi pada hari Jumat, 17 Ramadan, dan tanggal-tanggal lainnya juga menjadi cocok dengan cara ini. Pada saat yang sama, data geografis dan juga data tentang tumbuhan pun sesuai dengan ini.
Misalnya ketika Nabi kita tiba di Madinah, kurma-kurma masih segar. Pada tanggal 26 Juli, kurma-kurma itu baru mulai matang. Padahal pada tanggal 24 September, kurma-kurma sudah lama mengering. Ketika kita membaca riwayat-riwayat, kita melihat bahwa kepada Nabi kita dihidangkan kurma segar, kurma yang baru mulai matang. Kita juga melihat bahwa hal ini sesuai dengan data-data tersebut. Dan ketika kita menambahkan aplikasi-aplikasi ini ke dalam kalender, karena tanggal-tanggal peristiwa tersebut cocok, kita juga bisa mengukur jarak antar peristiwa. Dan saya telah menentukan semua ini dalam kerangka data astronomi. Dan kemudian dalam studi kronologi sirah yang saya lakukan bertahun-tahun kemudian, saya mencoba mendata tanggal semua peristiwa ini satu persatu dengan juga menggunakan data astronomi. Jadi keduanya benar-benar sesuai dengan riwayat dan juga dikonfirmasi oleh data astronomi. Sebelumnya hal ini tidak ada. Artinya ketika seseorang ingin menunjukkan sebuah tanggal berdasarkan riwayat, misalnya seseorang ingin menunjukkan tanggal Perang Badar, dia harus menolak riwayat tersebut atau tidak akan bisa melakukan penanggalan. Penanggalan Masehi. Pak, praktik nesi dibatalkan dalam Al-Quran melalui surah At-Taubah. Lalu bagaimana persepsi waktu dalam Islam berubah setelah itu? Pada masa sebelumnya, yaitu ketika praktik nesi masih berlaku, bulan-bulan selalu jatuh pada musim yang sama. Misalnya, bulan Ramadan selalu jatuh pada musim panas. Begitu juga bulan Zulhijjah kira-kira jatuh pada bulan Maret. Dan karena itu muncul situasi di mana bulan-bulan seperti bulan Masehi seolah-olah seperti bulan-bulan Masehi. Namun setelah praktik nesi ini dilarang melalui surah At-Taubah pada tahun terakhir hijrah, secara alami bulan-bulan pun mulai berputar sepanjang tahun. Dan struktur yang kita sebut sebagai kalender hijriah pun muncul. Sebenarnya perbedaannya dengan yang sebelumnya adalah ini. Pada masa sebelumnya, praktik nesi tidak benar-benar dijalankan dengan baik. Artinya orang-orang yang melakukan nesi hanya melakukannya ketika itu menguntungkan mereka. Dan mereka juga melakukannya ketika seharusnya tidak dilakukan. Kenapa? Jadi dalam konteks peperangan di antara mereka, ketika mereka ingin melegitimasi peperangan di bulan-bulan haram, mereka tidak melakukan nesi jika tidak ingin melakukannya. Padahal seharusnya mereka mengikuti aturan yang berlaku. Nah, situasi ini pun akhirnya berakhir. Sekarang kalender telah menjadi sebuah sistem yang berjalan dengan jelas. Dan dalam sistem ini, jumlah bulan pun menjadi 12. Dan kalender pun berputar sepanjang tahun. Satu-satunya masalah di sini adalah bulan-bulan tersebut tidak selalu jatuh pada musim yang sama dan umat Muslim pun lama-kelamaan terbiasa dengan hal ini. Bulan Ramadan, selama hidup Nabi SAW, puasa yang beliau jalani di bulan Ramadan biasanya jatuh pada bulan Desember dan November karena juga ada penerapan nesi. Artinya beliau tidak pernah berpuasa Ramadan di musim panas. Namun, pada masa-masa berikutnya tentu saja bulan-bulan ini mulai berputar di berbagai musim. Dan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, setelah praktik nesi ini dihapuskan, kalender ini pun diberi titik awal, yaitu peristiwa hijrah. Dan awal mula ini sebenarnya sangat bermakna. Saya juga punya sebuah tulisan terkait hal ini. Karena penerapan nesi yang ditambahkan pada akhir tahun ke-5 dan ke-9 yang tadi saya sebutkan, kedatangan Nabi kita ke Madinah sebenarnya yang hari ini dan ini jatuh pada bulan Muharram dalam kalender Hijriah. Beliau datang pada bulan Rabiul Awal. Namanya memang Rabiul Awal, tetapi menurut kalender Hijriah yang kita gunakan sekarang, itu tepat jatuh pada tanggal 12 Muharram. Pada masa Khalifah Umar, mereka juga menyadari hal ini sehingga mereka memulai kalender dari bulan Muharram. Dan dengan demikian, semuanya menjadi selaras. Dan setelah itu, kalender Hijriah pun dimulai. Agar kita lebih memahami pengaruh masalah nasi dalam kronologi sirah, bisakah Anda menjelaskannya dengan sebuah contoh dari sejarah, Ustaz? Sebenarnya masalah nasi tidak memiliki kaitan langsung yang tampak dengan kronologi sirah. Hanya saja ada situasi di mana peristiwa-peristiwa menjadi bergeser. Kedua, kita juga melihat bahawa Nabi Muhammad SAW melakukan beberapa peristiwa sesuai dengan praktik nasa'. Misalnya, ada sebuah ekspedisi yang disebut ekspedisi Nahleh. Di sana, apapun bulan yang digunakan oleh orang Arab jahiliyah, Nabi kita pun pada akhirnya mengikuti bulan itu dan karena itu mereka bisa saja bertemu di waktu tersebut. Di sini, praktik nasi secara alami juga diterima dan digunakan oleh Nabi kita dan para sahabatnya sebagai kalender yang berlaku. Masalah di sini adalah,
Karena kita tidak dapat melihat praktik ini dalam kalender Hijriah, yaitu karena kalender Hijriah yang kita miliki tidak menunjukkan bulan-bulan Nas', maka penanggalan menjadi keliru. Seperti yang baru saja saya sebutkan, misalnya Perang Badar tidak terjadi pada tanggal yang benar. Perang Uhud juga tidak terjadi pada tanggal yang benar, misalnya Perang Khandaq. Menurut perhitungan saat ini, seharusnya terjadi pada 24 Maret. Padahal pada 24 Maret Madinah misalnya sangat panas. Tapi apa yang kita baca dari sumber-sumber? Kita membaca bahwa para sahabat sangat kedinginan dalam Perang Badar, bahkan hampir membeku. Kenapa? Karena sebenarnya, seperti yang sudah saya sebutkan, perang itu terjadi 2 bulan lebih awal dari yang diketahui, yaitu pada akhir Januari atau bulan Februari. Namun, ketika kita tidak bisa melihat ini di kalender, secara alami kita bisa saja mengira bahwa riwayat-riwayat tersebut bertentangan atau kalendernya yang bertentangan. Hal ini juga berdampak pada peristiwa-peristiwa lain dalam konteks yang serupa. Misalnya dalam Al-Quran pada ayat di surah At-Taubah dikatakan, katakanlah kepada orang-orang musyrik, biarkan mereka berjalan di muka bumi selama 4 bulan. Namun pada ayat berikutnya juga dikatakan setelah bulan Muharram berlalu, perangilah mereka. Sekarang kita tahu bahawa ayat ini turun pada bulan Zulqa'dah dan dibacakan oleh Hazrat Ali kepada kaum musyrik di Mekah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Jika ayat ini turun pada bulan Zulqa'dah, maka Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu berarti 3 bulan. Jika yang dimaksud adalah berperang setelah bulan Muharram berlalu, berarti setelah bulan-bulan haram berlalu, iaitu 3 bulan. Kalau begitu, apa artinya ini? Artinya sudah lewat 3 bulan. Padahal di awal disebutkan 4 bulan. Di sini, para mufassir terdahulu menyadari adanya kontradiksi dan mencoba menafsirkannya. Sebagian orang mengatakan bahawa maksudnya adalah setelah lewat 4 bulan yang diberikan di sini. Sebenarnya bukan Muharram, melainkan masa 4 bulan itu. Mereka memberikan berbagai penafsiran, tetapi dalam Al-Quran, istilah Ashhurul Hurum juga digunakan di tempat lain sebagai sebuah konsep. Oleh karena itu, hal ini menjadi tidak konsisten. Namun menurut temuan kami, sebenarnya ada bulan keempat di sini. Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Nisih, Muharram. Jadi sebenarnya baik 4 bulan telah berlalu maupun bulan Muharram juga telah lewat. Dengan penerapan Nisih terakhir yang ditambahkan pada saat haji oleh Hazrat Abu Bakar, tentang praktik Nisih ini, selain dapat kita lihat dan hitung secara astronomis, juga terdapat data sejarah. Misalnya, selama Haji Hazrat Abu Bakar, kita dapat membaca dari banyak riwayat bahawa haji tersebut jatuh pada bulan Zilqa'dah. Mereka bisa menemukan sumber-sumbernya di buku-buku saya. Ya, mari kita arahkan kembali penonton kita ke buku-buku Anda. Di sini Pak, apakah saat ini sudah cukup banyak penelitian tentang hal ini? Apakah Anda melihat ada kekurangan di sini? Menurut Anda, apakah sudah cukup banyak kajian yang dilakukan terkait masalah nasik ini? Baik dari kalangan barat maupun dari lingkungan kita sendiri, memang ada beberapa penelitian yang telah dilakukan. Jika kita memperhitungkan penelitian-penelitian saya. Namun karena topik ini memiliki sisi astronomi dan aspek teknis, khususnya di lingkungan ilmu keislaman kita, selain saya sendiri, tidak banyak yang membahasnya. Maksud saya, yang benar-benar fokus pada masalah nasik secara langsung. Ada juga beberapa dosen lain yang saat ini sedang melakukan penelitian. Karena belum dipublikasikan, saya belum bisa menyebutkan nama, tapi mereka memang sedang melakukan penelitian. InsyaAllah dari sana juga akan muncul beberapa temuan. Di barat juga ada beberapa penelitian yang telah dilakukan, namun ada satu ciri umum dari penelitian-penelitian ini. Secara umum, sebuah kalender dibuat dengan menambahkan 3 bulan setiap tahun dan peristiwa-peristiwa pada masa Nabi Muhammad SAW diberi tanggal dengan cara mundur seperti ini. Padahal kenyataannya tidak demikian. Menurut pengamatan saya, tidak seperti yang diduga, penambahan 1 bulan setiap 3 tahun tidak dilakukan secara teratur setiap tahunnya. Mereka bertindak sesuka hati dan inilah sebenarnya yang dikritik dalam Al-Quran. Yuhillunahu buta dan yuharrimunahu buta. Artinya, kadang mereka menghalalkan, kadang mereka mengharamkan. Jadi, yang seharusnya dilakukan secara normal justru tidak dilakukan. Dan hal seperti ini, penambahan-penambahan yang berbeda tidak memungkinkan kita untuk langsung membuat sebuah kalender sebelumnya dan mendokumentasikan peristiwa-peristiwa secara kronologis. Jika dipaksakan, maka akan bertentangan dengan riwayat-riwayat yang ada. Misalnya tanggal 12 Rabiul Awal sebagai hari kedatangan ke Madinah tidak jatuh pada hari Senin atau tanggal 17 Ramadan tidak jatuh pada hari Jumat. Karena itu bukan tanggal yang benar.
Apa yang saya lakukan sebenarnya adalah berdasarkan riwayat, menentukan di tahun-tahun mana bulan tambahan disisipkan. Lalu setelah saya menempatkan bulan-bulan yang telah saya identifikasi itu, saya membuat kalender baru dan kemudian mendokumentasikan peristiwa-peristiwa berdasarkan kalender baru tersebut. Kami juga membuat kalender baru ini dengan bantuan data astronomi dan kami melihat bahwa hal ini didukung oleh begitu banyak riwayat sehingga hampir tidak mungkin untuk menolaknya. Ketika kita menghilangkan bulan-bulan tersebut, artinya tidak menambahkannya, hampir tidak ada satupun dari lebih dari 30 riwayat yang cocok dengan kalender, kecuali Haji Wada. Mengapa tanggal Haji Wada sesuai? Karena praktik nasikh telah dilarang sehingga tidak ada lagi penyimpangan. Karena tidak ada penyimpangan, tanggal itu cocok, sedangkan yang lain tidak. Ini sangat sulit dan sekaligus merupakan persoalan yang sangat penting, Pak. Selain itu, dengan penyesuaian-penyesuaian ini, tampaknya sejarah Islam juga pada titik tertentu harus ditulis ulang. Sebuah karya yang sangat berharga, tentu saja seperti karya-karya Anda yang lain. Seperti yang saya katakan tadi, semoga ini bisa menjadi pintu pembuka bagi para penonton kita. Kita berbicara sebisa mungkin sesuai waktu yang ada, namun agar mereka bisa meneliti lebih luas dan membaca lebih banyak, mari kita arahkan juga ke buku-buku Anda. Terima kasih banyak atas komentar-komentar berharga Anda dan partisipasi Anda, Pak. Saya berterima kasih. Terima kasih banyak. Pemirsa yang budiman, hari ini kita telah membahas pembacaan kalender pada masa jahiliyah melalui isu nasikh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah sehat dan bahagia.